Hai semua, kenalkan nama aku Monica Adelaide dengan NIM 20G10075. Pada pertemuan agama yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang pengampunan dalam agama Kristiani. Konsep pengampunan adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristiani, dilihat sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Hal ini terkait erat oleh Yesus dan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paulus yang menjadi awal mula karakteristik gereja dan terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 43, yaitu suatu ciri kepercayaan kepada pendiri melalui siapa pengampunan dosa dijamin. Kerja Yunani ampimi atau mengampuni digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Kita juga dapat menemukan di surat-surat Santo Paulus walaupun hanya sedikit. Kita dapat dengan mudah mendapatkan wacana Yesus tentang pengampunan. Contohnya ada doa Bapa Kami dari Matius 6 ayat 9-13, di mana orang-orang percaya memohon kepada Tuhan untuk diampuni. Yang ada pada ayat 12, yaitu mengampuni kami atas kesalahan yang telah kami lakukan saat kami mengampuni orang yang salah pada kami. Yesus juga menasihati dan memperingatkan bahwa jika pengampunan ditahan, maka Bapa Surgawi tidak akan mengampuni seperti yang ada pada ayat 14-15. Begitu pentingnya kebutuhan untuk mengampuni, setidaknya dalam konteks Injil. Sehingga dalam menjawab pertanyaan Petrus tentang seberapa sering seorang harus mengampuni, Yesus menasihati untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 21-35. Pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan. Yesus mengakui bahwa penderitaan dalam dosa tidak dapat diampuni seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 19 dan bab 18 ayat 15-18. Seperti penghujatan terhadap Roh Kudus, Markus 3 ayat 29, dan bahkan ketika menjadi contoh perlunya pengampunan agar tidak diulangi dalam Yohanes 8 ayat 11. Pengampunan dilihat sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara para pengikut Yesus. Hal itu dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus di Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 14. Tindakan perdamaian dan penulis surat Ibrani setuju. Ibrani 9 ayat 22 mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua, yang ada pada Ibrani 10 ayat 12-18. Kelamaan, para bapak gereja mulai merumuskan ritual pengampunan dosa dan menghubungkannya dengan penebusan dosa di depan umum. Dewan-dewan gereja menguraikan baik teori maupun metode pengampunannya, dan para teolog skolastik mengartikulasikan logikanya. Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristen mencari cara di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang yang bertobat. Para reformis di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik tentang indulgensi, pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya, Konsili Trente tahun 1551 tidak hanya mengabadikan praktik pengakuan sebagai sakramen bagi gereja universal, tetapi juga mengarahkan agar semua umat beriman yang telah mencapai usia nalar melakukannya setahun sekali. Hari ini pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial. Pengangkatan bersama dari anatemas antara Katolik dan Ortodoks adalah satu langkah menuju kesatuan gerejawi. Salah satu upacara yang sangat kaya dari Jubile, sebuah gerakan koalisi internasional di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan hutang dunia yang tidak dapat dibayar pada tahun 2000, dijuluki Hari Pengampunan, yang diadakan pada 12 Maret di tahun 2000, selama musim pertobatan Prapaskah. Di sana, Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota gereja dan khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Baru-baru ini pada Mei 2006, Paus Benediktus ke-16 mengembangkan pendahulunya dalam hal ini. Gelombang pengampunan yang diluncurkan dengan berbagai cara oleh gereja-gereja telah menyebar ke ranah sosial.
di mana kemajuan pastoralnya terlihat di organisasi-organisasi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, di antara program-program serupa lainnya, sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian, pengampunan, menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh perselisihan sipil maupun melalui penyelesaian dan yang bermasalah, pengakuan publik atas kejahatan mereka, dan konfrontasi terakhir serta penyembuhan oleh para korban. Sekian video dari saya, terima kasih.